Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nur Fazri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Watan Dori. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, sebelum mengenali tahapan perkembangan psikososial yang dicetuskan Erik Erikson, pertama-tama ketahui apa itu perkembangan psikososial. Menurut Dr. Tanu Singh, seorang psikolog klinis dari Healthy Care Clinic India, menjelaskan bahwa perkembangan psikososial adalah pertumbuhan seseorang menurut aspek sosial dan psikologi. Menurut Erik Erikson, ada 8 tahap perkembangan psikososial. Yang pertama ada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan pada saat usia baru lahir sampai usia 18 bulan. Tahap ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Di masa ini, bayi sangat bergantung dan mengembangkan kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuhnya, yaitu orang tua. Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, termasuk makanan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan. Jika pengasuh gagal memberi setiap kebutuhan di masa ini, maka anak akan merasa bahwa mereka tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang dewasa dalam hidup mereka. Yang kedua ada tahap otonomi versus rasa malu pada saat usia 18 bulan sampai 3 tahun. Di tahap ini, keterampilan fisik anak-anak tumbuh saat mereka menjelajahi lingkungan dan belajar untuk lebih mandiri. Mereka mulai melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai. Dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi. Dan jika tahap ini gagal karena anak hidup dalam lingkungan yang terkontrol, maka dapat menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri sendiri. Yang ketiga ada tahap inisiatif versus rasa bersalah pada saat usia 4 tahun. Nah, tahap ketiga ini perkembangan psikososial terjadi selama tahun-tahun prasekolah. Selama tahap ini, seorang anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak-anak lain. Anak-anak juga banyak bertanya pada tahap ini. Anak-anak yang berhasil pada tahap ini akan merasa mampu memimpin orang lain, dan yang gagal melewatinya yang disebabkan karena terlalu dikendalikan atau dibuat merasa bahwa pertanyaan mereka mengganggu, akan memiliki sikap yang sering meragukan diri dan kurangnya inisiatif. Yang keempat ada tahap ketekunan versus rasa rendah diri pada saat usia 5-12 tahun. Nah, melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Yang kelima ada tahap identitas versus kebingungan pada saat usia 12 hingga 18 tahun. Nah, tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri yang akan terus mempengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seseorang. Nah, mereka yang menerima dorongan dan kekuatan yang tepat melalui eksplorasi pribadi akan memiliki identitas diri yang kuat, perasaan kemandirian, dan kontrol. Kegagalan dalam tahap ini menyebabkan rasa tidak aman, bingung tentang diri mereka, dan masa depan. Nah, yang keenam ada keintiman versus isolasi pada saat usia 18 sampai 40 tahun. Nah, tahap ini meliputi masa dewasa awal ketika seseorang mengeksplorasi hubungan pribadi dengan orang lain. Di rentang usia ini, seseorang perlu membentuk hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Sukses melewatinya akan mengarah pada hubungan yang kuat, sementara kegagalan akan menghasilkan rasa kesepian dan isolasi. Nah, yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi pada saat usia 40 hingga 65 tahun. Di masa ini, seseorang menentukan kembali prioritas dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak, produktif di tempat kerja, dan terlibat dalam kegiatan dan organisasi masyarakat. Nah, kesuksesan pada tahap ini akan mengarah pada perasaan berguna dan memiliki rasa pencapaian.
Sementara kegagalan akan membuat seseorang merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia. Tahap terakhir dalam teori perkembangan psikososial Erikson adalah integritas versus keputusasaan. Tahap ini dimulai sekitar usia 66 tahun dan berlanjut selama sisa hidup seseorang. Tahap ini seseorang akan merefleksasikan hidupnya dan pencapaian mereka, serta menerima kenyataan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Dan menurut Erikson, jika seseorang merasa hidupnya tidak produktif atau jika seseorang memiliki rasa bersalah atas hal-hal yang terjadi di masa lalu, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan putus asa. Kemudian ketika sukses pada tahap ini akan mengarah pada perasaan puas dan merasa bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.